warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas materi tentang KB implan. Nah, sebelum kita memasuki dari KB implan tersendiri, kita sebetulnya harus mengetahui bagaimana situasi analisis mengenai KB di Indonesia. Di mana pada saat ini, pada tahun 2020, itu ternyata KB di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan proporsi penggunaan KB menurun secara drastis. Bahkan untuk hanya ada 55% pasangan usia subur sekitar 15-49 tahun yang menggunakan KB modern. Selanjutnya 29% tingkat putus pakai atau drop out dari penggunaan kontrasepsi. Sehingga itu meminim sekali untuk pada masa kini untuk penggunaan kontrasepsi. Nah, salah satu adalah penggunaan alat kontrasepsi yang modern adalah penggunaan KB implan. Apa sih KB implan itu? Implan merupakan metode kontrasepsi yang hanya mengandung progestin dengan masa jangka yang panjang, kemudian dosisnya rendah dan juga reversible untuk wanita. Itu saya kutip dari Spare of Leon pada tahun 2015. Nah, di mana implan ini adalah salah satu jenis kontrasepsi yang berupa susuk yang terbuat dari sejenis karet silastik yang berisi hormon dipasang di lengan atas. Kemudian implan juga digunakan untuk jangka yang panjang, kemudian bersifat reversible. Keuntungannya adalah di mana efektivitasnya adalah 1:1000 perempuan per tahun per 5 tahun. Sehingga ini tentunya sangat efektif untuk digunakan dalam masa yang jangka panjang. Efektivitas dari KB implan tersendiri yaitu sekitar 99,9%, di mana metode KB implan ini efektif untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya ada keuntungan implan secara kontrasepsi dan non-kontrasepsi, di mana secara kontrasepsi salah satunya adalah daya gunanya tinggi, kemudian perlindungannya jangka panjang, pengambilan tingkat kesuburannya juga cepat, kemudian tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu saat bersenggama, tidak mengganggu ASI, dan juga klien hanya butuh kembali untuk ke klinik ketika ada keluhan, serta dapat dicabut kapan saja sesuai dengan kebutuhan pasien itu tersendiri. Nah, menariknya di implan, dia tidak hanya ada keuntungan secara kontrasepsi, tapi ada juga keuntungan untuk non-kontrasepsi. Di antaranya adalah mengurangi rasa nyeri haid, kemudian mengurangi untuk jumlah haid, mengurangi serta memperbaiki anemia, melindungi terjadinya kanker endometrium, menurunkan angka kejadian kelainan pada payudara, melindungi diri dari beberapa penyakit radang panggul, dan juga menurunkan angka kejadian endometriosis. Oke, ketika kita sudah berbicara mengenai efektivitas, kelebihan pada KB implan, maka kita akan berbicara sekarang mengenai kekurangan dari KB implan tersendiri. Apakah ada atau tidak untuk kekurangan dari KB implan? Tentu saja setiap kontrasepsi mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya tersendiri. Nah, untuk KB implan tersendiri kekurangannya adalah amenorrhea salah satunya. Kemudian untuk selanjutnya ada spotting atau perdarahan, ada bercak ringan. Kemudian ada ekspulsi, selanjutnya ada infeksi pada daerah insersi atau daerah pemasangan. Kemudian ada berat badan naik ataupun turun. Nah, itu mungkin ya, tapi adalah berat badan naik dan turun itu seringkali terjadi pada setiap orang yang menggunakan kontrasepsi hormonal, termasuk pada KB implan tersendiri. Ya, akan tetapi ternyata tidak semua wanita bisa menggunakan KB implan tersendiri. Siapa saja sih yang sebetulnya tidak bisa menggunakan KB implan? Di antaranya adalah ibu yang baru melahirkan dan baru menyusui kurang dari 6 minggu. Selanjutnya ada kemungkinan hamil pada ibu tersebut atau wanita tersebut. Hal ini dikarenakan karena memang tidak akan efektif untuk KB implannya tersendiri jika digunakan bagi ibu yang menyusui kurang dari 6 minggu ataupun bagi ibu yang kemungkinannya hamil. Nah, selanjutnya selain dari itu semua, ada yang tidak boleh menggunakannya bagi ibu yang tidak hamil ataupun tidak sedang menyusui. Yang pertama adalah pernah terkena kanker payudara.
Kemudian yang kedua, mempunyai penyakit hati yang berat maupun sakit kuning. Selanjutnya, minum obat untuk TB atau tuberkulosis, kemudian ada infeksi jamur ataupun obat anti kejang. Selanjutnya, tidak boleh digunakan bagi ibu yang mempunyai perdarahan melalui vagina yang tidak diketahui penyebabnya. Adapun efek samping dari penggunaan KB implan tersendiri diantaranya adalah sakit kepala, ovarium kemudian membesar, adanya pusing, nyeri payudara, gelisah, serta mual-mual. Adapun pemasangan dari KB implan tersendiri biasanya dilakukan oleh bidan yang sudah profesional, biasanya dilakukan sekitar 10 hingga 15 menit. Nah, pemasangan implan ini dilakukan di bawah kulit di lengan atas bagian dalam. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari KB implan ini, dan selamat belajar untuk praktek dari pencabutan serta pemasangan dari KB implan. Selamat belajar dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.